warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan, ya Syahrul Syam. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono. Saya Penny Tirnastiti bersama Yayasan Pondok Miftahul Ula dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nglawak Kertosono mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Hadir di tengah-tengah kita, beliau seorang narasumber yang bernama M. Mahrus Thohir, SSOSI, MPDI. Beliau merupakan Ketua FWCNU Kecamatan Ngronggot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Media Center Nglawak Kertosono. Terima kasih. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang bersama dengan beliau mengenai tema menggali hikmah di bulan Ramadan. Baik Pak, bagaimana cara menggali hikmah di bulan Ramadan ini? Terima kasih pemirsa sekalian. Yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menjemput berkah, menjemput pahala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah diterangkan Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini endingnya adalah menuju ketakwaan. Jadi apapun yang kita lakukan yang berkaitan menuju ke arah takwa, maka itu bisa menjadi landasan sebagai acuan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi bisa di dalam berpuasa kita meningkatkan ibadah, meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kepekaan sosial, bisa meningkatkan kebersihan hati. Ya. Di sisi lain, di bulan puasa juga kita dituntut untuk juga meningkatkan ekonomi kan gitu. Iya. Jadi di sisi lain kita itu juga menahan diri dari semua yang dilarang, yang membatalkan puasa. Akan tetapi di sisi lain di bulan puasa banyak juga pengeluaran. Kita juga dituntut untuk berpikir berbanding Pak, saling berkaitan antara jadi seperti itu. Nah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil di dalam bulan puasa ini. Berbicara mengenai takwa, bagaimana cara untuk menggalinya dan apakah setiap orang itu memiliki takwa yang berbeda-beda, Pak? Jadi kita kembalikan ke takrif awal saja. Iya. Jadi takwa itu apa sih? Takwa itu secara istilah bahasa adalah imtithalu awamirillah wajtina binawahi. Jadi tunduk patuh kepada semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menuju ke arah itu agar kita bisa mau atau bisa untuk merelakan diri untuk bertakwa. Caranya ada beberapa hal di dalam beberapa kitab itu. Salah satunya adalah kita mengingat bahwa kita ini adalah seorang hamba yang hina, yang tidak punya apa-apa, yang lemah. Nah, sedangkan Rob kita, Tuhan kita adalah zat yang serba maha, ya, maha kuasa, maha kaya, dan tidak patut seorang hamba untuk berbuat kemaksiatan kepada Tuhannya yang serba maha tadi. Iya. Ya, tidaklah patut. Yang kedua,
bagaimana kita bisa menuju atau mengarah kepada insan yang muttaqin ini tadi. Di dalam kitab Taisirul Kholaq dijelaskan bahwa salah satu metodenya adalah mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, dan setelah mati tidak ada pilihan selain dua tempat. Jadi didawuhkan di dalam hadis kafa bil mauti wa itu cukuplah kematian menjadi nasihat atau mau itu kepada manusia. Betul, ketika kita sudah mengingat kematian, maka orang secara otomatis oh iya, kita akan menghadapi yang namanya mati yang betul-betul akan terjadi. Dan itu tidak ada yang normal-normal kematiannya, ada yang tidak normal, maksudnya ada yang sakit dulu lama baru meninggal, ada yang tiba-tiba meninggal. Kan banyak sekali kasus-kasus sekarang itu tiba-tiba pagi masih sarapan, agak siang sudah Kematian mendadak. Ya, itu kan. Jadi dengan mengingat kematian, maka ketakwaan itu akan muncul. Dan perlu diingat bahwasanya tempat setelah mati itu tidak ada selain dua pilihan, surga dan neraka. Ketika kita hidup ya mau mengarah kemana, misalnya mau ke neraka ada jalannya, mau ke surga juga ada jalannya sendiri. Jadi salah satu metode untuk terus perlu diingat lagi bahwa kalau nanti kita mau bertakwa, nanti ya sa'adatud darain, kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhiratnya. Jadi beberapa hal untuk mengarahkan kita menjadi insan yang bertakwa. Kemudian ini Pak G, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara iman kita dan takwa kita agar apa yang kita lakukan itu menjadi suatu hal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau yang namanya penyeimbangan iman dan takwa itu yang namanya iman antu'mina billahi wa rasulihi, kan gitu ya. Jadi iman itu sarana dan nanti takwa itu endingnya. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, maka nanti secara otomatis ketakwaan itu akan meningkat juga. Jadi perlu diingat yang namanya iman itu selaras dengan yang namanya ketakwaan. Jadi dengan kita menjalankan semua perintahnya, keimanan kita otomatis nanti ketakwaan juga akan selaras gitu. Jadi akan berjalan seimbang karena satu jalur. Takwa adalah mentaati semua perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Nah, keimanan itu wujud kita merasa percaya, beriman kepada semua apa yang diperintahkan Allah, iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, nanti takwa itu sebagai wujud ending dari sebuah keimanan tersebut. Tadi sudah disinggung mengenai ekonomi nggih Pak. Ketika kita dalam beribadah ataupun beragama dalam kegiatan Ramadan nggih Pak. Selama ini apa saja kegiatan perekonomian di MBCNU sekitar Kecamatan Ngronggot? Alhamdulillah. Terus di sisi lain MBCNU Ngronggot juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya basic kerohanian. Di sisi lain juga mengurusi yang namanya perekonomian, baik di Banom dan lembaganya. Di lembaga ada lembaga perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian. Insan yang fakir itu juga membahayakan karena kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu akan sangat dekat dengan yang namanya kekufuran. Sebuah organisasi juga gitu. Organisasi kalau nanti
tidak punya inovasi untuk menggerakkan ekonomi juga berbahaya juga bagi kurang kurang Nggak bisa maksimal. jalan, Jadi iya, organisasinya nggak bisa ya jalan ya Pak. tetap tidak dipungkiri semua hal, walaupun di Nahdlatul Ulama itu memang basicnya seperti itu, basic kebersamaan. Jadi MBC Endung Ronggot salah satu inovasinya adalah ikut program yang digawangi oleh Les Bumi Kabupaten Nganjuk PCNU, yaitu gerakan sedekah sampah. Di sisi lain itu juga menunjang kesehatan, karena apa? Secara otomatis dengan kita membersihkan lingkungan kita, membersihkan apa yang biasa kita bakar, kita buang sia-sia, itu dikumpulkan menjadi satu gerakan ekonomi yang nantinya kita kumpulkan di setiap ranting, dan nanti kita kumpulkan di MBC juga sebagai modal penggerak organisasi di tingkat ranting dan di tingkat MBC. Terus secara otomatis nanti bisa sehat pergerakan roda organisasinya. Kita ambil contoh di ranting kami, di ranting kelurahan, salah satu ranting yang ada di MBC Endung Ronggot. Dengan pergerakan sedekah sampah ini, kami yang di ranting kelurahan itu sudah bisa mempunyai ambulan sendiri, dan hampir setiap hari sudah berjalan. Jadi hasilnya dapat dimanfaatkan lagi ya Pak ya. Jadi bisa dirasakan oleh umat. Iya. Jadi bisa dirasakan secara langsung oleh umat yang harusnya bayar sekian, tapi dengan mobil itu lebih murah. Bisa menjemput jenazah, bisa mengantar pasien yang tidak bisa berdiri, seperti itu. Nah, di Banom-Banom kami itu juga banyak divisi atau bagian perekonomian. Jadi ada UMKM dan lain sebagainya yang sifatnya itu juga membantu pergerakan ekonomi. Itu dari anggota-anggota mempunyai dagangan apa, dan nanti dijualkan oleh bidang ekonomi. Secara otomatis kan roda perekonomian berputar ya Pak. Terus dari pengolahan sampah itu sendiri Pak ya, apakah ada perbedaan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah-sampah lainnya Pak? Apakah dipisah-pisah untuk pengelompokannya atau bagaimana? Ya, untuk sementara ini, jadi di MBC Endung Ronggot sampah yang produktif. Untuk yang sampah organik, contohnya seperti apa Pak sampah produktifnya? Jadi sampah produktif itu sampah yang sifatnya bisa didaur ulang. Contohnya ada jenis botol, jenis seng, jenis besi, monel, dan lain sebagainya. Kami tidak sendiri, yang jelas karena Les Bumi PCNU juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami yang di MBC Endung Ronggot juga selalu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pergerakan ini, karena ya kami tidak mampu secara untuk armada pengangkut, tenaga pengangkutnya. Nah, sebelum itu kan ada juga nanti dari masyarakat yang kita kumpulkan yang perlu kita pilah-pilah. Mana yang residu untuk dibuang, mana yang diuangkan gitu. Baru nanti kita kemas menjadi satu kegiatan dari hasil sedekah sampah itu. Nanti dikumpulkan di gudang dulu, dipilah oleh semua lembaga dan banom, digilir, baru nanti kita panggil LH untuk mengangkut semua berikut residunya yang tidak layak untuk dijual gitu. Jadi alhamdulillah berjalan. Sementara untuk yang sampah-sampah organik belum bisa kegarap karena memang kami tenaganya juga belum begitu mumpuni. Mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan yang mengarah ke sana. Insya Allah akan lebih baik nanti ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dari sektor pertanian Pak, apakah ada mutu pertanian yang diselenggarakan di wilayah Ngronggot? Jadi kalau di 13 lembaga kami itu ada yang namanya LPPNU, Lembaga Peningkatan Pertanian. Jadi pengembangan pertanian.
Di situ digawangi oleh Pak Abdul Basit. Di bawah lembaga itu ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya masing-masing ada koordinatornya. Ya kemarin juga mengadakan ngaji tani, ada ngaji perikanan, yang sekarang jadi terus ngaji peternakan. Nah itu semua demi apa? Peningkatan mutu perikanan, pertanian, dan peternakan. Nah di MBCNU Ngronggot itu berjalan. Tujuannya apa? Dengan pertanian, karena memang mayoritas di wilayah Ngronggot kan agraris ya. Iya. Jadi ya itu kita tingkatkan mutunya dari sisi pupuk yang langka ini kita ganti dengan pupuk yang organik. Peternakan juga gitu, bagaimana beternak yang bagus dengan mudah yang tidak terlalu besar, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, tapi hewan yang kita pelihara itu tetap gemuk dan bagus kualitasnya. Perikanan juga gitu, jadi kita undang para pakar-pakar pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Ngronggot, baik perikanan ataupun peternakan, nanti bisa menjelaskan kepada warga Nahdliyin untuk bisa mengelola sawahnya, mengelola kolamnya, mengelola peternakannya. Jadi ya itu memang kalau nanti perekonomian lancar, ibadah insya Allah juga lancar. Idealnya gitu. Iya. Idealnya. Jadi harus seimbang Pak ya, antara Kalau dunia nanti, dan akhirat juga seimbang. Iya, kalau kita itu nganggur terus yang jelas pikirannya juga akan kemana-mana. Gamblang Ya, istilahnya. ya. Kalau kita punya hasil yang diharapkan, pertaniannya bagus, pergerakan perekonomiannya lancar, insya Allah keimanan itu juga cenderung stabil. Iya, benar Pak. Iya. Kembali ke problematika sampah tadi Pak ya. Iya. Kan sekarang ada teknik-teknik pengolahan sampah seperti sampah pembuangan makanan bekas loh Pak. Kan bisa diolah kemudian dijadikan pupuk. Itu apakah dari MBCNU Ngronggot sudah mulai berinovasi ke situ? Kemarin kita sudah komunikasi dengan Ketua KTNA, Iya. yaitu Mbah Wosaiku, dengan Pak Basit, saya delegasikan ke sana untuk mengkomunikasikan terkait tentang itu. Iya. Nah, nanti rancangan ke depan tapi belum terrealisasi, tapi gambaran matang sudah. Nanti petani ini dengan kelangkaan pupuk, subsidi yang dikurangi itu tidak terlalu kaget, dia tidak terlalu bingung dengan apa yang ada. Ternyata setelah digali di sekeliling kita itu banyak sekali pupuk gitu loh. Ya anehnya itu kita itu bingung pupuk, tapi di sekeliling kita malah banyak pupuk, hanya saja belum bisa pengolahannya. Pengelolaannya. Semoga kedepannya MBCNU bisa memberikan inovasi-inovasinya, Pak, menambah beberapa inovasi mengenai pertanian, pengolahan sampah itu lebih maju lagi. Amin. Dan dari sampah itu juga semoga tetap bisa membawa kita ke perekonomian yang lebih tinggi lagi, Pak ya. Amin. Selain dari pertanian dan sampah, apalagi Pak peran MBCNU di dalam masyarakat Ngronggot? Di tengah-tengah masyarakat secara basic dari perekonomian itu adalah koperasi. Koperasi, pergerakan koperasi. Ya walaupun ini agak stagnan, kemarin kita gabung dengan BMTNU BMT PCNU. Nah, kemarin sudah mulai berjalan, tapi dalam beberapa bulan niki agak tersendat. Jadi koperasi ini bisa berjalan seperti simpan pinjam itu, warga-warga Nahdliyin yang membutuhkan biaya atau ingin menabung bisa berjalan dan bisa di situ, karena dengan umpamanya kita mempunyai usaha yang di situ masih berjalan pelan, dengan ditambahkan modal nanti bisa semakin besar.
Itu salah satunya kita menginduk ke programnya PCNU dengan Baitul Mal Tambil itu BMTNU itu. Jadi itu salah satu upaya. Di sisi lain kalau kemanusiaan ya maklum ya dengan sama dengan lembaga-lembaga yang lain, ada Lazisnu yang kemarin juga memberikan bantuan kepada masyarakat, para pedagang dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian, kesejahteraan nasib para warga Ngantiyin di wilayah Kecamatan Meronggot. Terus dari kegiatan-kegiatan tersebut terutama koperasi ya Pak. Tadi kan sebelumnya sudah disinggung masih belum Kurang terlalu maksimal, kurang maksimal. Jadi inovasi apa yang akan Bapak lakukan agar koperasi tersebut dapat berjalan dengan sesuai keinginan dari MWJ? Sebenarnya dari semua ranting yang ada di wilayah kami itu sudah terdaftar, lembaga lazisnya juga sudah terdaftar di BMT. Hanya saja mungkin tenaga yang mengakomodir mereka. Jadi masih kekurangan tenaga ya Pak. Jadi nanti ke depan tenaga-tenaga yang ahli kita nanti kita didik, kita beri pengetahuan terkait tentang perkoperasian, bagaimana marketingnya di tengah-tengah masyarakat biar nanti banter, jadi bisa bergerak cepat. Mungkin ya itu kendalanya kalau saya amati memang dari sisi marketing, kekurang tahuan masyarakat dengan BMTNU, apa sih faedahnya, apa sih yang kita dapatkan keuntungannya. Dari sampah juga gitu. Jadi kemarin kami sudah menghubungi salah satu ahli di bidang itu semacam aluminium foil. Jadi sampah-sampah yang di situ mengandung aluminium foil yang tidak kita sangka ternyata mengandung nilai yang ekonomi yang sangat besar. Seperti bungkus-bungkus roti yang lumayan mahal itu. Nah, itu banyak yang mengandung itu. Dan nanti pengelolanya sudah saya komunikasikan, nanti kita pilah yang mengandung itu, kita sisihkan, kita komunikasikan dengan beliau. Kebetulan juga Gus Najmuddin itu dalamnya juga ngeronggot di Mindi Kelutan Ngeronggot. Jadi nanti ke depan itu banyak sekali mimpi atau cita-cita yang kita ingin kembangkan di wilayah Kecamatan Ngeronggot guna menunjang ekonomi yang lebih baik dari sisi jamiah dan masyarakat. Iya, sangat luar biasa sekali Pak ya perjuangannya. Terus dari sampah ini juga dapat dijadikan sebagai peningkatan perekonomian di Kecamatan Ngeronggot gitu Pak. Selain dari kemarin tadi kan sudah disinggung mengenai hasil dari ekonomi itu dapat dibelikan Pak? Ambulan. Selain itu apa lagi Pak? Yang jelas ya untuk kegiatan-kegiatan seperti didahulukan Pak Dr. Lukman itu. Jadi Yai Ali Mustafa Said juga mendahulukan hasil dari sedekah sampah ini kita gunakan untuk segera menggerakkan roda organisasi. Juga ada yang digerakkan kepada dikembalikan ke masyarakat secara langsung manfaatnya. Jadi kita tidak dari sedekah sampah dirupakan uang terus langsung diberikan lagi, tidak. Ya, kita berikan manfaat dari yang ditimbulkan dari itu. Contohnya seperti pelayanan umum, ambulan, terus pelayanan kesehatan, pengantaran sebagai operasionalnya. Nanti dengan seperti itu masyarakat kita secara tidak langsung merasakan manfaat dari itu, operasionalnya tertanggung. Jadi alhamdulillah jadi bisa berjalan. Nanti kalau tidak secara langsung merasakan kemanfaatannya, tapi ya harus diberitahu bahwa ini loh hasilnya sedekah jenengan, bisa menolong sesama. Jenengan tidak sakit tapi bisa menolong saudaranya dengan hanya bermodalkan satu kantong kresek sampah, dan jenengan sudah menyelamatkan nyawa orang lain gitu. Jadi kita sosialisasikan itu untuk menyemangati selalu untuk bersedekah.
Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat tentang kegiatan MBCNU yang akan diberikan kepada masyarakat itu, Pak? Ya alhamdulillah, tanggapannya kalau saya lihat ya pertama ketika belum paham apa neh iki ya, gitu. Jadi, Itu pertanyaan yang ya, sangat sering terjadi ya Pak ya. apa neh NU itu membuat program apa lagi. Tapi setelah kita sosialisasikan gini loh Pak, ya nanti hasilnya akan bermanfaat bagi kita. Di sisi lain di lingkungan jenengan akan bersih. Iya. Dengan tanpa terasa. Yang biasa sampah itu dibakar sia-sia, itu bisa dimanfaatkan, dibersihkan, dipilah, disetorkan ke rantingnya masing-masing dan bisa berwujud nilai ekonomi yang nanti manfaatnya kembali kepada umat masyarakat juga. Sendiri, iya. Ya kalau belum tahu wajar lah tanya-tanya. Jadi perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat ya Pak. Iya, masyarakat itu tahu. Kita menggulirkan sebuah program memang penting sekali kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya itu penting, manfaatnya ini. Iya. Nanti kita akan mendapatkan ini gitu. Jadi sangat penting sekali karena SDM kita masyarakat kan tidak sama gitu. Iya. SDM masyarakat tidak sama, cara berpikirnya, cara bertutur katanya, otomatis kita yang sebagai orang yang lebih mengerti harus bisa mengerti mereka juga gitu. Iya benar. Jadi semua itu juga kembali ke diri kita juga Pak ya. Bagaimana kita itu memberikan semangat terhadap diri kita sendiri untuk mewujudkan segala apa yang kita cita-citakan Pak ya. Dan semoga semua inspirasi Bapak ini dapat menjadikan motivasi untuk masyarakat di luar sana ya Pak ya. Sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini Pak, namun sayang waktunya sudah sangat terbatas sekali. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang jenengan sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Permisa, sekian bincang-bincang pada kali ini. Saya Penny Tirnastiti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.